Nah, hari ini kita masuk di dalam pembahasan kita di Amsal pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan judul dari Lembaga Alkitab hampir sama dengan, bukan hampir sama, sama ya, dengan Amsal 2 hari yang lalu kita bahas di Amsal yang kelima, yaitu nasihat tentang perzinahan. Mari kita buka sama-sama Amsal pasal 6 ayat yang ke-20 sampai ayat 35. Demikian strukturnya lebih dulu. Ayat 20 sampai 24 yaitu perintah dan ajaran yang diberikan kepada kita, itu sebagai nasihat yang kita terima. Dan perintah dan ajaran ini diberikan dari orang tua. Bisa suatu nasihat yang pernah mereka alami, hikmat yang pernah mereka dapatkan untuk diajarkan kepada anak-anak mereka. Tetapi ini juga perintah dan ajaran ini juga diberikan dari orang tua mengacu kepada firman Allah dan perintah hukum Allah yang terus menerus harus diberikan, diajarkan kepada anak-anak mereka pada waktu itu. Dan ini terus harusnya dilakukan bagi setiap keluarga untuk mengajarkan anak-anak untuk perintah dan ajaran akan kebenaran firman Tuhan. Ayat 24 sampai 26, penyebab jatuhnya dalam perzinahan. Ayat 27 sampai 35, akibat dari perzinahan itu. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan perzinahan, ya itu akan mengakibatkan sesuatu dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita akan baca bersama-sama Amsal 6 ayat 23. Saya rindu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Terima kasih. Saya memberi judul yaitu perintah, ajaran, dan teguran firman Tuhan. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang disampaikan dari pembacaan kita di sini: perintah, ajaran, dan teguran. Jadi Amsal menyampaikan 3 serangkaian ini yang tidak dapat dipisahkan. Karena memberi perintah harus ada dalam koridor dan batasan ajaran yang benar. Dan ajaran yang benar pasti mengandung teguran. Ya saudaraku, jadi 3 hal ini yang disampaikan di pasal ini: perintah, ajaran, dan teguran. Nah, saudaraku, tentang perintah itu dikatakan seperti pelita, yaitu lampu atau alat penerangan yang memimpin perjalanan seseorang di malam hari. Pelita itu menyikapkan kegelapan yang ada di depan atau di sekitar orang tersebut, agar kita bisa berjalan dan melakukan aktivitas kita, kerja kita dengan baik. Karena kalau ada dalam kegelapan, pasti kita tidak akan bisa melakukan aktivitas kita. Kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan kita di dalam kegelapan. Nah, perintah yang diberikan untuk kita jalani itu dikatakan seperti pelita dalam hidup kita, ya, yang menerangi, yang memimpin. Dan ketika disampaikan perintah, saudaraku, meneruskan nasihatnya bahwa perintah itu harus mengandung ajaran-ajaran yang benar. Ya, nah, ajaran itu diumpamakan seperti cahaya, kata firman Tuhan, yaitu sinar yang menerangi kegelapan. Ajaran itu menuntun seseorang pada jalan yang benar, bukan pada jalan yang gelap atau jalan hidup yang salah. Jadi saudaraku, jelas sekali dikatakan bahwa ajaran itu seperti cahaya yang menuntun seseorang pada jalan yang benar, pada jalan kehidupan. Nah, semua yang kita lakukan, saudaraku, ada dalam perintah dan ada dalam ajaran, baik dari diri kita yang pernah kita dapat, baik dari orang lain yang mengajari kepada kita. Nah, perintah dan ajaran ini, saudaraku, dalam kasih Tuhan tidak berhenti di situ, masih ada satu lagi, yaitu teguran. Nah, teguran adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena teguran mengingatkan kita kalau langkah hidup kita itu salah atau menyimpang dari kebenaran. Saudaraku, hanya orang yang sudah baik dan benar yang tidak akan mengalami teguran, saudaraku. Jika semua pekerjaan dan jalan hidup yang dilalui seseorang sudah dalam kebenaran,
pasti tidak akan mengalami teguran. Namun kenyataannya manusia sering jatuh, sering gagal, sering terpeleset, bahkan tidak mencapai sasaran yang dituju. Itu sebabnya manusia harus menerima setiap teguran-teguran. Ya, jadi kalau kita ditegur oleh seseorang, ditegur oleh pemimpin, ditegur oleh orang tua, ditegur oleh pembina, terimalah itu. Itu menjadi tanda bahwa kita ini belum baik, kita ini belum benar, masih suka menyimpang, masih suka salah. Saudaraku, bahkan teguran itu sebenarnya membangun, mengarahkan, membawa kita kembali kepada tujuan yang semula. Ya, itu sebabnya senang ditegur, amin. Senang ditegur, ya saudaraku, ya, supaya kita kembali kepada jalannya yang benar. Nah, saudaraku dalam kasih Kristus, nah dari ketiga hal ini mengapa penting? Ketiga hal ini penting, perintah, ajaran, dan teguran, mengingat dosa perzinahan yang semakin merajalela. Semakin merajalela. Ya, karena zina perzinahan itu merusak masa depan orang muda. Jadi dosa perzinahan bukan hanya kepada bapak-bapak, bukan hanya kepada ibu-ibu, bukan hanya kepada orang yang sudah menikah saja, tetapi bisa juga terjadi kepada orang-orang muda. Itu sebabnya dosa perzinahan ini merusak setiap masa depan orang muda. Bahkan menghancurkan hubungan pernikahan dalam rumah tangga. Itu sebabnya Amsal menekankan ketiga hal ini. Perintah, ajaran, dan teguran. Nah, tentunya ada penyebab-penyebab terjadinya perzinahan, saudaraku. Di ayat 24b, yaitu karena jatuh di dalam rayuan. Dikatakan terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Hati-hati, ini penyebab orang jatuh dalam perzinahan. Gampang dirayu. Ya, dikatakan firman Tuhan, kelicikan lidah perempuan asing. Kalau 2 hari yang lalu perkataan yang sepertinya manis seperti itu, padahal itu menjatuhkan kita, membuat kita tergelincir. Ya, seperti madu. Ya, ini penyebab terjadinya perzinahan, jatuh di dalam rayuan. Apalagi saudaraku, mengingini dari hati, ayat 25. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Wow, saya ingat ini perkataan Yesus ya tentang perzinahan. Ketika kamu menginginkannya di dalam hati, kamu sudah berzina. Nah, saudaraku, ini penyebab terjadinya perzinahan. Mengingini istri orang lain, mengingini suami orang lain, mengingini kecantikan dari dalam hati orang itu, saudaraku. Ini hal-hal yang harus dihindari supaya tidak terjadi jatuh dalam perzinahan. Ayat yang ke-25, yang ketiga, menyerahkan dirinya untuk terjerumus kepada dosa. Ayatnya dikatakan terpikat oleh bulu matanya. Ya, saya pernah lihat seorang wanita pakai bulu mata menolak badai. Wow, jadi panjang sekali, saudaraku. Ya. Jadi bulu matanya cetar membahana Nusantara, seperti itu. Nah, ada orang-orang terpikat. Terpikat di sini yaitu ketika dia melihat, dia mulai terjerumus, menyerahkan dirinya. Itu kan keputusan setiap pribadi. Kalau kita melihat bulu mata yang cantik, ya keelokan dari wanita lain, kita terpikat, berarti kita sedang menyerahkan diri kita, terjerumus kepada dosa. Inilah penyebab-penyebab terjadinya perzinahan. Dan ada 2 jenis perempuan yang berbahaya pada zaman itu, yaitu wanita sundal. Nah, wanita sundal ini sudah dibahas kemarin, yaitu wanita yang sengaja melacurkan dirinya ya untuk keuntungan pribadi, untuk kenikmatan pribadi dan kenikmatan orang lain. Ini perempuan sundal. Kalau di Perjanjian Lama kita ingat Rahab, itu perempuan sundal, tidak tahu mana suaminya. Tetapi ada wanita yang kedua yang dikatakan wanita berbahaya, yaitu istri yang berselingkuh, wanita yang tidak setia dalam pernikahan. Nah, ini hati-hati para suami atau sebaliknya nantinya seperti itu. Ya, ada orang-orang yang gak setia. Kedua jenis wanita ini berbahaya.
Ya, ada orang muda aku belum menikah, nggak apa-apa dong. Ya, dekati perempuan sundal kan belum menikah. Sama aja, itu lakukan perzinahan. Nah, siapa yang melakukan hubungan kepada salah satu mereka di hadapan Allah, itu perbuatan yang salah, membawa dampak yang besar. Dikatakan Amsal 6 ayat 27, saya tidak catat di situ. Dapatkah orang membawa api dalam gelembungan baju dan tidak terbakar pakaiannya? Mustahil. Jadi orang yang melakukan perzinahan baik sembunyi dan yang tidak tersembunyi pasti akan mengalami kebinasaan. Dikata lagi 27, 28. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Mustahil tidak hangus, pasti hangus. Nah, inilah orang-orang yang melakukan ke salah satu dari perempuan tadi. Baik dia bersundal, baik dia tidak setia. Ya pasti akan terbakar. Dan saya mengambil kesimpulan, ketika orang jatuh dalam perzinahan, beberapa juga sudah dibahas 2 hari yang lalu, dia akan binasa dalam hukuman. Ya, ayat 29. Mendapat malu, nanti saudara baca di situ. Kehilangan kekayaan, rugi. Apalagi perempuan sundal biasanya hanya minta uangnya saja. Ya, ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ya, kehilangan kekayaan, habis, bahkan merusak dirinya, nama baiknya rusak, masa depannya rusak. Nah, sekarang kita masuk beberapa menit ke depan ini, hal yang harus dilakukan. Ya, menambahi pasal 5 kemarin, hal yang harus dilakukan adalah menerima, memelihara perintah, ajaran, dan teguran yang kita terima. Saya sudah bahas tadi, itu seperti pelita, seperti cahaya. Bahkan teguran itu membawa kita kepada jalan kehidupan. Jadi jangan bosan kalau Amsal ini singgung perzinahan sampai berapa pasal. Ya, besok lagi tentang perzinahan. Jangan bosan, karena itu harus kita terima. Memelihara perintah, ajaran, dan teguran yang kita terima. Dengan apa? Dengan apa kita menerima memeliharanya itu? Dengan menambatkannya senantiasa di dalam hatimu. Yuk baca ayat pasal 6 ayat 21 bagian A, demikian firman Tuhan. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, dikatakan. Bukan di luar tetapi di dalam hati. Musa dalam Ulangan pasal 6 ayat 8 menulis firman Tuhan untuk mengingat hukum Taurat itu, katakan ya, diikat di lengan tanganmu, diikat di dahimu. Apalah artinya sebuah hukum Taurat hanya diikat kepada lengan, tetapi tidak ditulis di dalam loh hati. Apalah artinya pengetahuan akan firman Allah, tetapi firman Allah itu hanya sebatas pikiran dan otak kita, memori kita, tetapi tidak disimpan di dalam hati kita. Apalah artinya sebuah ajaran, sebuah teguran kalau kita itu cuma taruh dengar kuping kiri, keluar kuping kanan, gak berubah. Seperti itu, tidak mengalami pembaharuan. Itu sebabnya penting sekali kita memelihara ajaran, perintah, teguran itu di dalam hati kita. Ayub pasal yang ke-23 ayat 12, perintah dan bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya, terkadang kita menerima teguran, lihat kondisi, lihat orang siapa yang menegur. Siapapun yang menegur, baik itu lebih muda, baik itu lebih tua, baik itu mungkin yang dipercayakan orang yang membimbing kita, memimpin kita, terima itu, simpan itu, ya, karena ajaran, karena perintah dan perintah-perintah itu mengandung ajaran yang benar, yang membawa kita kepada jalan yang benar, kepada kehidupan. Ya, itu sebabnya kita sering dengar firman Tuhan, kita sering sampaikan firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan itu hanya sebatas ingat-ingatan kita aja di otak kita, hanya sebatas mulut yang menyampaikan, tetapi itu tertulis di dalam loh hati kita. Amin.
Yang kedua, kalungkanlah pada lehermu. Amsal 6 ayat 21b dikatakan demikian. Kalungkanlah pada lehermu, kata firman Tuhan. Nah, kalungkan pada leher ini sebagai perhiasan, sebagai gelang atau kalung emas di tenggorokan kita, yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat, tetapi itu menjadi tanda bahwa kita memelihara. Dikalungkan. Nah, saudaraku, dikalungkan itu pada pada leher, berbicara tentang tenggorokan. Agar apa? Agar buah-buah terlarang, yang dilarang itu tidak masuk, tidak kita lakukan, ya, sebagai peringatan. Ya, saudaraku, itu sebabnya kalungkan itu pada lehermu. Firman teguran, perintah itu menjadi hiasan yang mengingatkan kita supaya kita tidak mengucapkan sesuatu yang kotor, bahkan melakukan sesuatu yang najis. Nah, saudaraku, contoh langsung saja di situ tentang Timotius. 2 Timotius 3 ayat 14 saya akan bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Timotius adalah seorang muda, tetapi dia melakukan apa yang dinasihatkan oleh Paulus, yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Yang dilakukan Timotius, berpegang pada kebenaran. Kebenaran, berpegang ini berbicara dia terus mendasarkan pelayanan, kehidupannya, aktivitasnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah ia terima. Apa yang kita sudah terima? Firman Tuhan, teguran, ajaran, nasihat. Pegang itu baik-baik, saudaraku. Bahkan Timotius meyakini apa yang dia terima. Dikatakan di situ, saudaraku, dia berpegang seperti apa yang dia yakini. Dia berpegang, saudaraku. Artinya disitulah letak kekuatan di mana Timotius walaupun masih muda, dia tetap menjaga hidup kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya mengingat dan melakukan firman Tuhan. Ya, dikatakan yang kita baca tadi, ingatlah, ada 2 kali di situ. Ingatlah orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil, supaya tidak sia-sia yang kamu baca, supaya tidak sia-sia yang disampaikan, yang dinasehatkan. Ingat dan lakukan itu. Kesimpulannya seperti ini, saudaraku, kesempatan untuk jatuh di dalam dosa perzinahan akan selalu ada. Dari media sosial, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita temui, bisa kapan saja. Tetapi jika kita memegang nasihat yang kita terima, baik itu pengajaran, perintah, dan teguran, maka hidup kita akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin.